Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami percaya kemurahan Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, ya menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan kita hari ini telah tiba pada Ibrani pasal 11. Mari kita renungkan bersama dan izinkan firman Tuhan itu membarui kita ya dari sehari ke sehari. Dalam Ibrani pasal 11 ini kita menemukan ada catatan yang sangat luar biasa. Dari judul perikopnya adalah saksi-saksi iman, atau kita dapat menyebutnya juga pahlawan-pahlawan iman. Nah, saya ingin membaca dulu ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada catatan penting bagaimana kita perlu kemudian punya iman yang teguh, kepercayaan ya meskipun kita belum melihat. Ya di sini dikatakan dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, fondasi itu sesuatu yang sangat kokoh yang perlu kita miliki, sama seperti rumah itu harus punya fondasi yang kuat. Nah, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus punya fondasi yang kuat, yaitu iman, kepercayaan kepada Tuhan. Ya, kita belum melihatnya dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata rohani kita percaya ya, iman kita menjadi dasar fondasi yang kuat. Nah, hari ini kita akan observasi pada dua orang yang kita dapat lihat sebagai saksi atau pahlawan iman. Apa yang kita bisa belajar dari observasi ini? Ya, kita akan mengobservasi yang pertama adalah Habel. Ya, ayat 3 menuliskan demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ada satu catatan penting ya yang kita bisa belajar. Apa yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan iman kita. Yang pertama adalah kita belajar dari observasi tentang Habel. Kalau Bapak Ibu baca tadi dikatakan Habel itu mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, jadi apa yang kita bisa interpretasi dari catatan korban yang lebih baik? Ternyata kita bisa belajar. Yang pertama interpretasinya, iman itu di dalamnya juga melibatkan pilihan kita. Ya, orang ketika beriman ya bisa melakukan sesuatu dengan pilihan-pilihan kehidupannya. Waktu kita menunjukkan iman kita percaya kepada Tuhan. Ya, ada satu bagian yang penting ketika Habel memilih yang lebih baik. Ya, nah mari kita juga belajar menginterpretasi, belajar dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, ketika Habel tahu bahwa persembahannya dia persembahkan kepada Tuhan, dia memilih untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, melakukan dengan sebaik-baiknya, memilih untuk kemudian mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, iman pun demikian. Waktu kita percaya apapun yang ada dalam hidup kita adalah persembahan kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah persembahan kepada Tuhan. Saya percaya kita juga punya pilihan-pilihan dalam hidup kita. Pilihan-pilihan untuk melakukan hal yang baik, pilihan-pilihan untuk melakukan hal dengan benar, pilihan-pilihan untuk berpikir dengan benar, pilihan-pilihan untuk berkata dengan benar. Mari kita belajar ketika kita berkata aku orang beriman, di dalamnya ada pilihan yang kita bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang dihadapkan pada pilihan apa? Pilihan untuk mengerjakan sesuatu dengan jujur atau tidak jujur. Pilihlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihan untuk melakukan sesuatu dengan teratur atau sembarangan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita orang beriman, mari kita memilih yang baik untuk melakukannya. Bapak Ibu mungkin punya pilihan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita atau dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar, pilihlah
untuk melakukan hal yang baik. Ketika kita berkata, aku orang beriman, di dalamnya kita belajar dari Habel. Iman itu juga adalah pilihan kita, melibatkan pilihan-pilihan kita di dalamnya. Ya, Bapak Ibu yang dalam keluarga punya pilihan untuk mengasihi, melayani keluarga satu dengan yang lain. Pilihlah untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang punya usaha, ya ketika kita dapat memilih untuk mengerjakan usaha kita, ya melakukan apapun, pilihlah untuk melakukan yang terbaik melalui usaha. Itu adalah bagian-bagian iman kita yang kita nyatakan bahkan di dalam pekerjaan kita. Ya, anak-anak muda yang sedang belajar, yang sedang studi, ya ketika kita berkata aku anak Tuhan yang juga punya iman, sebagai pelajar yang punya iman, pilihlah untuk melakukan hal-hal yang baik. Di dalam imanmu ada bagian di mana engkau memilih melakukan pilihan-pilihan yang terbaik. Kedua, kita akan observasi dari tokoh yang kedua pada ayat 4 ayat 5 namanya Henok ya. Apa yang kita bisa observasi dari Henok? Ayat 5 berkata demikian, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, Henok punya catatan yang sangat menarik. Ia adalah orang yang ada di dalam perjanjian lama yang tercatat tidak mengalami kematian tapi dia diangkat. Dan ayat 5 tadi berkata ia berkenan kepada Allah. Hidupnya itu menyenangkan Tuhan. Hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Seperti apa kehidupan dari Henok? Mari kita observasi. Kejadian 5 ayat yang ke 22 berkata demikian. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ini observasi yang luar biasa. Bapak Ibu dapat lihat Henok dicatat hidupnya bergaul dengan Allah 300 tahun. Itu bukan waktu yang singkat ya, tapi kita bisa belajar. Lalu apa yang kita bisa interpretasi dari observasi Henok yang hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Mari kita belajar ternyata ya bahwa iman di dalamnya juga melibatkan disiplin. Ya, 300 tahun itu bukan waktu yang singkat. 300 tahun bisa jadi Henok itu mengalami banyak hal ya yang menjadi pertentangan, pergumulan dalam kehidupannya. Karena Henok menjadi seorang yang juga melayani. Henok menjadi orang yang juga bekerja. Henok juga punya anak-anak. Henok juga melakukan kehidupan seperti manusia pada umumnya ya. Dan kita belajar ya karena Henok hidup bergaul dengan Allah dalam waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan ada disiplin di dalamnya, ada ketekunan di dalamnya. Jadi mari kita jadi anak-anak Tuhan. Ketika kita berkata, aku beriman kepada Tuhan, di dalamnya ada disiplin yang perlu kita lakukan. Kalau kita mau menyatakan bahwa kita anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, di dalamnya Tuhan ingin kita juga menunjukkan ketekunan yang kita lakukan terus-menerus. Sebagai contoh, waktu kita berkata kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tunjukkan kepercayaan kita misalnya melalui kerajinan kita berdoa kepada Tuhan. Ya berdoa kepada Tuhan bukan hanya pada saat kita membutuhkan, pada saat kita susah, tetapi kita latih hidup kita disiplin berdoa kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu punya waktu berapa lama, kapan yang kita mau tetapkan, pagi hari kah, atau malam hari, atau ada waktu-waktu yang kita atur untuk disiplin bergaul dengan Tuhan. Sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Kita disiplin membaca firman Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita berkata aku orang beriman, kita latih disiplin kita untuk mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya, membaca firman Tuhan. Kita latih disiplin beribadah, kita latih disiplin melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan.
Mari kita belajar, ternyata dimensi iman itu sangat luar biasa. Iman bukan hanya dengan mulut kita berkata percaya, tetapi iman adalah pilihan-pilihan hidup kita. Iman di dalamnya juga melibatkan kedisiplinan dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar ya dari dua tokoh ini. Kita dapat observasi, kita dapat interpretasi. Kalau Habel, kalau Henok menjadi orang-orang yang luar biasa, ada banyak catatan-catatan yang lain yang kita belum observasi. Tapi mari kita belajar, iman itu adalah sangat luar biasa. Iman mereka itu membuat mereka berkenan. Berkenan itu artinya Tuhan itu senang melihat hidup mereka. Karena itu mari kita belajar. Kita bersama-sama nyatakan, Tuhan, aku mau jadi orang yang beriman melalui pilihan-pilihanku, melalui kedisiplinan, ketekunan hidupku. Ayat 8 dari Ibrani 11 berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Waktu kita punya iman kepada Tuhan, kita lakukan segala sesuatu dengan pilihan-pilihan yang baik. Kita lakukan segala sesuatu dengan disiplin yang baik. Karena kita percaya Allah ada, Allah melihat, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Firman Allah berkata, Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang tekun, orang yang disiplin, orang yang memilih hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan, ada berkat yang Tuhan sediakan. Berkat apapun yang kita sedang doakan, sedang rindukan, sedang kita perlukan, Tuhan tahu dan Tuhan sanggup untuk memenuhinya, untuk memberkati kita. Tapi mari jadi pribadi yang beriman, teguh kepada Tuhan. Mari berimanlah melalui pilihan-pilihanmu, ya. Mari berimanlah melalui kedisiplinanmu, ketekunanmu, dan alami ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita. Mari Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ingin menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan yang Bapak Ibu alami, sampaikanlah itu melalui chat di WhatsApp 081327420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami dapat terus belajar beriman kepadamu. Terima kasih untuk saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa yang kami dapat belajar. Biarlah kami pun juga dalam hidup, dalam iman, dalam pilihan-pilihan hidup kami, beriman melalui kedisiplinan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan kepada Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa berkati kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dalam pilihan-pilihan hidup kami dapat memilih yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami hidup disiplin secara rohani dalam hal-hal yang membangun rohani kami, dalam doa kami, disiplin dalam pembacaan firman, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu bagi kami. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allah, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.